Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita ada dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah yang sedang terjadi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Islam menghapus rasisme. Ini adalah tema kafah minggu kemarin, ya, hari Jumat. Jadi ketika kita membahas manusia, ya, apakah manusia itu ditentukan kemuliaannya oleh warna kulit atau bangsa, ditentukan oleh kegagahan atau tidak gagahnya, ditentukan oleh rambut lurus atau rambut keritingnya. Dan oleh karena itu bagaimana Islam memandang atau menentukan kemuliaan bagi umat manusia ini. Kemudian bagaimana Islam menghapuskan rasisme dan menghadirkan rahmatan lil alamin. Ini perlu kajian kita pada minggu ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa seminggu terakhir di negeri Paman Sam itu terjadi kehebohan, di mana di tengah pandemi COVID-19 yang merepotkan Amerika, terjadi demonstrasi di lebih dari 75 kota di Amerika, melibatkan puluhan ribu pengunjuk rasa. Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa pun tak terelakkan. Kerusuhan ini dipicu oleh kematian seorang pria berkulit hitam bernama George Floyd pada 25 Mei 2020 di Minneapolis, Minnesota. Situasi di atas semakin memanas. Pasalnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengerahkan militer Amerika untuk melawan warganya sendiri yang terus berunjuk rasa, di mana dia mengatakan ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai. Jadi tuntutan warga ini ingin dihadapi dengan tangan besi oleh Presiden Amerika Donald Trump. Kejadian ini mengingatkan memori kasus Eric Garner pada Juli 2014 yang memicu demonstrasi besar dan gerakan Black Lives Matter. Nyawa orang kulit hitam itu berarti. Ya. Jadi kenapa semua itu terjadi di Amerika, negeri yang kampion demokrasi, negeri tempat orang berkiblat dalam pelaksanaan demokrasi. Ternyata memang kalau kita lihat dari segi asas, demokrasi ya, itu pasti menghasilkan diskriminasi. Ya, kalau kita perhatikan dalam bukunya berjudul In America Dilemma, Gunnar Myrdal menyinggung bahwa diskriminasi rasial dan kesenjangan ekonomi telah menjadi cacat bawaan demokrasi Amerika. Diskriminasi rasial tak bisa dilepaskan dari mulai masuknya orang-orang Eropa ke benua Amerika dan berdirinya negara Amerika Serikat. Mereka berkulit putih, mereka mengklaim sebagai ras superior. Mereka lalu melakukan berbagai aksi kekejaman terhadap penduduk asli Amerika. Jadi kalau kita lihat setelah penjelajahan samudra, setelah Columbus sampai di Amerika, maka gelombang kedatangan bangsa kulit putih dari Eropa ke Amerika itu terjadi susul menyusul. Ya. Padahal warga asli Amerika bukan berkulit putih, tapi mereka berkulit merah. Ya, itulah bangsa Indian. Jadi ketika mereka datang, apa yang mereka lakukan? Mereka membumi hanguskan bangsa Indian. Jadi berdirinya negara Amerika telah meninggalkan diskriminasi rasial secara legal. Amerika memperluas perbudakan atas ribuan orang kulit hitam Afrika. Mereka didatangkan ke Amerika untuk dipekerjakan secara paksa pada ladang dan tambang. Jadi ketika orang kulit putih sampai di Amerika, mereka butuh tenaga kerja, maka daerah-daerah jajahan mereka di benua Afrika mereka bawa orang-orang kulit hitam ke Amerika, sehingga mereka dijadikan sebagai budak. Jadi Amerika Serikat dalam bayang-bayang rasisme. Memang perbudakan berakhir dengan amandemen ke-13 Konstitusi Amerika pada tahun 1865. Namun rasisme tidak hilang dari masyarakat Amerika. Lalu dibuatlah Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964
Itu pun karena desakan gerakan perjuangan warga kulit hitam Amerika yang menuntut hak-hak sipil mereka. Namun secara praktis, diskriminasi terhadap warga kulit hitam di tengah masyarakat Amerika terus berlangsung. Bahkan tokoh gerakan kulit hitam, yaitu Malcolm X dan Dr. Martin Luther King menjadi korban pembunuhan. Tapi walaupun kita lihat hari ini ketika periode yang lalu, Presiden Amerika itu sudah sampai orang kulit hitam, ya, walaupun campuran ras kulit putih menjadi Presiden Amerika. Tapi walaupun demikian, ternyata rasial di sini juga belum berakhir. Jadi warga kulit hitam sering dicap sebagai pelaku kejahatan dan mengalami perlakuan sadis oleh polisi. Menurut situs PolitiFact pada 26 Agustus 2014, rata-rata 36 jam pada 2012 dan 28 jam di tahun 2013 warga kulit hitam terbunuh oleh polisi Amerika. Ya. Pada ketika itu kalau 2014 orang kulit hitam itu yang sedang jadi presiden Amerika. Ya. Demokrasi di Amerika yang menghasilkan kebebasan dalam memiliki akhirnya melahirkan sistem kapitalisme. Kapitalisme telah melahirkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang menimpa banyak warga kulit hitam. Akhirnya sampai kapanpun konflik rasial di Amerika tak akan pernah hilang. Saat ini memicu adalah kematian George Floyd dan viralnya perlakuan sadis polisi. Pada masa depan, kasus-kasus serupa lainnya juga dapat kembali memicu ledakan konflik rasial yang bisa lebih parah. Seperti api dalam sekam, dapat terbakar kapan saja. Inilah alasan kuat bahwa demokrasi sering menumbuh suburkan diskriminasi, termasuk diskriminasi rasial. Jadi kalau kita perhatikan dalam sistem demokrasi, orang yang menang itu akhirnya mereka akan menguasai berbagai macam hal, ya. Dan orang-orang yang kalah itu mereka buang. Mereka memisahkan itu, menimbulkan rasis di antara mereka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Islam memandang rasial ini. Apakah ada rasial di dalam Islam ini atau tidak? Jadi perlu kita pahami kaum muslimin dimanapun Anda berada. Islam adalah agama yang mulia, di mana Islam memposisikan keberagaman, ya, bahasa dan warna kulit sebagai fitrah alami manusia. Keragaman sekaligus membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya keragaman di tengah-tengah manusia membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum," dan sebagian dari tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia telah menciptakan langit dan bumi, dan Dia telah menciptakan berbeda-bedanya, ya, warna kulit dan berbeda-bedanya bahasa, ya. Kalian, inna fi zalika al-ayatil lil alamin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi dengan berbagai macam ragam warna kulit, berbagai macam ragam bahasa, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Imam Suyuti, segala ciptaannya itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mempunyai akal dan ilmu. Jadi orang yang berilmu itu bisa mengetahui, oh begitulah maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita perhatikan bagaimana Islam memandang. Apakah warna kulit itu mempengaruhi kemuliaan seseorang? Apakah bangsa itu mempengaruhi kemuliaan seseorang? Ternyata tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa." Sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kita ini memang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Supaya kita saling kenal mengenal, supaya kita tahu apa kesukaan bangsa itu, apa yang tidak mereka suka, apa kebiasaan mereka, apa yang harus kita penuhi dari mereka, apa yang harus mereka penuhi dari kita. Jadi supaya kita saling kenal mengenal. Hanya sekedar itu saja. Oh, itu bangsa. Kalau kita ketemu orang hitam, kita terbayang, oh itu orang Afrika. Ketika kita ketemu orang kulit putih, oh itu orang Eropa. Ketika kita lihat orang kulit merah, oh itu orang Amerika. Gitu. Ketika orang melihat kulit berwarna coklat, oh itu orang Asia, ya, orang-orang Asia Tenggara, bangsa Melayu. Nah, gitu. Jadi hanya sekedar itu. Karena Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah menjamin ketakwaan itulah sesuatu yang paling utama di sisi manusia.
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di depan ribuan jamaah, ya, haji pada waktu haji wada. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya ayahmu satu. Semua kalian berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tiada kelebihan orang Arab atas non-Arab. Tiada kelebihan orang non-Arab atas orang Arab, kecuali karena ketakwaan. Tiada pula kelebihan orang putih atas orang hitam. Tiada kelebihan orang hitam atas orang putih, kecuali karena ketakwaan. Jadi Islam sudah menjelaskan kepada kita bahwa yang menjadi tempat bekerja, yang menjadi tempat melihat di tengah-tengah mereka hanya satu, ketakwaan di antara mereka. Jadi tidak ada keutamaan warna kulit. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, pernah marah ya, kepada Abi Dzar Al-Ghifari saat dia memanggil Bilal dengan sebutan ya Ibnu As-Sauda, wahai anak seorang perempuan hitam. Marah Rasulullah SAW mendengar itu. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Abi Dzar, wahai Abu Dzar, kamu telah menghina dia dan merendahkan ibunya. Di dalam dirimu terdapat sifat kejahilian. Teguran keras Rasulullah SAW ini merupakan pukulan berat bagi Abi Dzar. Abu Dzar sampai meminta Bilal untuk menginjak kepalanya sebagai penebus kesalahannya dan sifat jahiliyah. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Abu Dzar, ya, lihatlah engkau tidak akan lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan ketakwaan. Jadi ketakwaanlah ya, yang menjadi pembeda di antara kita, yang menjadi perbedaan kemuliaan di antara kita adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu adalah suatu aktivitas di mana kita menjauhi segala yang haram dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, itu takwa. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana bukti indahnya peradaban Islam. Saat Islam diterapkan dalam sistem khilafah, terbukti berhasil menyatukan manusia dari berbagai ras. Hampir 2/3 dunia selama lebih dari 10 abad. Wilayah-wilayah yang dibebaskan oleh khilafah Islam diperlakukan secara adil. Jadi kalau kita perhatikan 2/3 belahan dunia dipegang oleh Islam. Ketika Islam masuk suatu wilayah, sehingga terjadi percampur bauran. Tidak ada lagi bedanya mana orang Arab, mana non-Arab, mana orang Turki, mana non. Ya, sama saja mereka bergaul dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak seperti bangsa penjajah datang ke suatu wilayah. Ketika bangsa penjajah datang ke suatu wilayah, mereka itu mengeruk keuntungan dari wilayah itu, tapi mereka menjadikan warga tempat mereka datang itu sebagai warga negara kelas 2. Kita ingat apa kata Will Durant, Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang, mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir, bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka, sehingga jumlah orang yang memeluk dan berpegang teguh pada Islam pada saat ini 1926 itu sekitar 350 juta jiwa. Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hati mereka, walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka. Jadi mereka sudah bersatu dari dulu. Demikianlah ya bagaimana Islam saat diterapkan akan terhapuslah rasisme. Jadi kalau kita ingin bagaimana rasisme terhapus, tidak ada perbedaan ya, antara kaya dan miskin, tidak perbedaan kulit merah dan kulit hitam dan kulit putih, kulit hitam dan kulit sawo matang seperti kita ya. Maka kita harus menerapkan Islam, sebab karena ketika Islam itu diterapkan itu akan menghapus rasisme. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.